anak saya ini lahir tidak bisa menangis. Jadi sama dokter bayi itu dibalik, dipegang kakinya digoyang-goyang. Ya betul seperti itu Mas. Dibalik goyang-goyang gitu sama dokternya sampai dia menangis. Hari pertama setiap dia minum ASI muntah, minum ASI muntah, minum ASI muntah, minum ASI muntah seperti itu terus sampai hari kedua. Dokter anaknya bilang nggak apa-apa itu masih penyesuaian. Terus ada yang bikin saya sakit hati itu nggak cocok ASINya itu Bu. Waduh, kok nggak ada ASINya itu bagaimana gitu. Saya tuh sudah berniat kan istilahnya saya sudah berhenti kuliah memang niat mau berdagang sama mengurus anak dan keluarga. Nah, kok ASINya nggak cocok itu kan sedih saya Mas. Ya sudahlah saya bawa pulang. Di hari kedua saya bawa pulang kuning badannya menguning. Tetap semalaman saya nggak tidur jadi habis melahirkan 1 hari 1 malam itu tidak tidur sampai rumah itu tidak tidur karena dia muntah terus. Hari kedua tambah burus. Langsung saya bawa ke rumah sakit di Surabaya, rumah sakit besar di Surabaya langsung dicek. Waktu itu sudah enggak mikir biaya Mas. Karena sudah di rumah sakit yang sebelumnya dianggap enggak cocok ASI atau anaknya penyesuaian. Saya sudah enggak percaya gitu. Saya cek rumah sakit besar, waktu diperiksa itu 1 menit saya langsung dikasih tahu. Waktu saya duduk ditanya, Bu kendalanya apa? Anak saya setiap minum ASI muntah, sejak kapan? Sejak lahir stop, jangan dikasih ASI. Cak saya Mas. Loh, setelah diperiksa ronsen, ternyata atresia duodenum. Dokternya bilang itu 1 dari 1000 anak lahir. Jadi di antara usus dan lambungnya itu ada penyetat. Di mana ASI dan makanan lainnya itu nggak bisa. Semakin saya kasih minuman air putih atau ASI, jadi akan semakin bengkak dan itu bisa pecah, itu bisa fatal buat anaknya. Setelah itu saya dipanggil, dikasih tahu, Bu, ini ronsen begini-begini biaya. Waduh, saya itu sudah gimana saya telepon suami, waktu itu suami kan kerja langsung datang. Bingung juga berdua Mas, pusing, waduh gimana ini. Setidaknya kan masih ada kemarin uang jualan online itu, tapi ternyata cukup untuk hari pertama yang dia diperiksa gitu. Lah, kok ternyata harus operasi. Lagi-lagi dapat ujiannya itu di hati lagi. Orang-orang itu menyalahkan saya. Salahnya mamanya itu sudah hamil kok kuliah. Waduh. Nah, apa anaknya nanti juga ikutan jadi pintar. Alhamdulillah, insya Allah jadi pintar ya. Nah, itu sudah akhirnya saya itu punya komunitas WhatsApp waktu itu masih baru-baru bergabung, masih baru-barunya WhatsApp itu punya komunitas itu namanya komunitas Manjada Wajada. Itu bilang, enggak apa-apa Mbak, sudah enggak apa-apa, enggak usah dipikir. Kan saya share minta doa. Ada beberapa orang yang pernah beli produk saya jadi kan tahu nomor rekening Mas. Tiba-tiba rekening saya ini yang tadinya cuma enggak sampai 100.000 itu bisa sampai jutaan pada saat itu. Terus alhamdulillah gitu bisa lanjut ke jenjang berikutnya anestesi dan lain-lain. Hari ketiga sudah diizinkan operasi. Bu, ini besok harus operasi. Kalau tidak dibuka, dia tidak bisa minum selamanya. Tanda tangan surat Mas. Itu isinya persetujuan tindakan. Apabila tidak berhasil pada saat operasi, bersedia untuk tidak menyalahkan pihak medis apabila terjadi kematian. Tanda tangan itu gedor gitu. Dia tangan sambil nangis. Iya bener. Dia tangan sambil nangis. Tapi gimana mau tanda tangan itu ya harus kalau enggak itu kan operasinya enggak bisa jalan. Enggak ada siapa-siapa, cuma saya yang boleh dipanggil cuma ibunya. Ya sudah saya tanda tangani bismillah, saya tanda tangani. Besoknya dioperasi, semua keluarga nunggu. Waktu itu suami saya enggak terlihat sama sekali, dia masuk ke masjid. Mulai dari awal dia turun dari ICU, masuk lift, mau ke ruang operasi. Setelah mengantar itu suami saya pergi. Tidak keluar sama sekali sampai dia selesai. Jadi saya tuh bener-bener yang sendirian gitu nungguin di pintu gitu. Di situ waktu itu kan masih belum bisa banyak baca doa. Jadi cuma bisa Al-Fatihah udah gitu aja. Terus ada WA masuk, saya buka. Lagi-lagi saya disalahkan. Itu akibatmu memilih jalanmu yang sekarang. Tuh, saya lagi disalahkan gitu. Itu efek perbuatanmu yang sudah kamu lakukan gitu. Ya sudah itu selesai operasi alhamdulillah lancar. Nah setelah itu yaitu biayanya itu setelah orang yang matang gitu biayanya alhamdulillah sama mami, sama orang tua, sama yang teman-teman yang lain itu dibantu. Alhamdulillah dapat pinjaman juga, bisa keluar dari rumah sakit. Ya tapi tetap butuh perawatan karena ada bekas operasi gitu Mas, bekas operasi di perutnya yang lebih besar dari bekas operasi sesar. Besar banget gitu, jadi tiap hari saya harus ganti kapas dan lain-lain. Wes fix saya nggak bisa kemana-mana. Dimana dia ini tidurnya 1,5 tahun nggak bisa di kasur.
nggak bisa tidur di kasur, tidurnya selalu di bandung saya. Mungkin ya apa ya, merindukan ibunya nggak pernah ketemu waktu di rumah sakit. Begitu saya taruh, nangis. Saya taruh, nangis. Ya alhamdulillah akhirnya tahu besar lama besar. Waktu itu saya tetap untuk menambah pemasukan, saya jualan online. Karena jualan online itu satu-satunya yang bisa dikerjain sambil merawat anak kan, Mas.